Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di tempat yang sama, tentunya waktu yang berbeda. Di mana saya punya sebuah cerita yang mana saya sangat suka dengan cerita ini, di mana pada masa Rasulullah SAW dulu ada seorang sahabat yang mana sahabat ini selalu digelar oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai ahli surga. Yang mana sahabat ini ketika datang daripada ke masjid, ketika Nabi Muhammad SAW melihat sahabat ini, maka SAW berkata kepada seorang sahabat yang lain bahwa dia itu adalah isi surga atau penghuni surga. Maka pas sahabat yang lain pun penasaran kenapa Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu. Dan perkataan itu diulang-ulang oleh Nabi bukan hanya sekali, tapi Nabi selalu berkata dalam beberapa hari seperti yang dikatakan itu, bahwa dia adalah isi daripada surga atau bahwa dia adalah penghuni daripada surga. Maka para sahabat itu menjadi penasaran, tetapi sahabat juga tidak berani menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu atau apa yang kelebihan daripada sahabatnya itu tadi. Sehingga salah seorang sahabat penasaran rumahnya daripada sahabat itu tadi dan melihat apa yang dilakukan sahabat itu, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia adalah isi daripada surga. Kita mencoba mengintip pekerjaan daripada sahabat itu, melihat apa yang dilakukannya sehingga dia mendapat gelar seperti itu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi sehari dua hari dia tidak dapat apa-apa, yang dia lihat cuman kegiatan ibadat seperti biasanya, seperti sahabat-sahabat yang lainnya juga. Tidak ada kelebihan yang dilakukan oleh sahabat itu tadi. Saking penasarannya dia sehingga mencoba untuk masuk ke rumah. Ingin melihat detail apa yang dilakukannya. Mungkin kalau dilihat dari luar tidak akan terlalu nampak. Dia masuk ke rumah sahabat itu, berkunjung ke rumah sahabat itu. Dan ketika dia melihatnya, sama juga. Sahabat itu tidak ada kegiatan yang lebih daripada yang lain-lainnya. Sehingga dia masih penasaran juga, sehingga akhir cerita dia ingin menginap di rumah sahabat itu. Ingin dia melihat apakah dia melakukan hal yang lain ketika tengah malam atau apa amalan yang dia lakukan yang lebih. Sehingga dia menginap di rumah sahabatnya itu tadi, karena penasaran ingin melihat apa yang kelebihan yang dilakukan oleh sahabat itu. Sehingga dia melihat tidak ada yang kelebihan yang dilakukannya. Sama seperti sahabat-sahabat juga yang lain melakukan hal biasa. Jadi sehingga semakin penasarannya dia, sehingga dia tidak tahan lagi, dia langsung bertanya kepada sahabat itu, "Wahai sahabatku, apa yang kamu lakukan sehingga Nabi Muhammad SAW menggelarkanmu adalah isi pada surga?" Sahabat itu berkata, "Wahai kawanku, tidak ada yang lebih yang saya lakukan, sama seperti kalian. Sama seperti sahabat-sahabat yang lain, melakukan hal-hal yang biasa, selangkih melakukan hal-hal yang wajib, kami juga melakukan hal-hal yang sunat, seperti dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW." Tapi sahabat ini berkata tidak mungkin. Kalau misalnya sama seperti sahabat-sahabat yang lain, nggak mungkin Rasulullah menggelarkanmu seperti itu. Pasti ada kelebihan yang kamu lakukan. Sehingga sahabat ini memikirkan apa yang kulakukan. Sehingga dia teringat. Kebiasaan dia itu ketika dia ingin tidur, dia selalu berkata dalam hatinya, "Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah seluruh orang-orang yang memfitnah aku, mencaci maki aku di belakangku, atau menjelek-jelekkan aku. Ampunilah dosa-dosa mereka. Saya sudah memaafkan dosa-dosa daripada dosa-dosa mereka itu semua." Mungkin itu, wahai sahabatku, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sahabat yang tadi pun hilang rasa penasaran. Dia pun tahu apa yang telah dilakukan, yang lebih yang dia lakukan, sehingga dia mendapat gelar bahwa dia itu adalah isi daripada surga. Jadi dapat kita ambil hikmah daripada cerita ini, bahwasanya perbuatan yang sangat kecil pun apabila kita lakukan, maka pahalanya sangatlah luar biasa. Pahalanya adalah surga yang sangatlah luas. Bagi saya pribadi, saya sangat suka cerita ini. Saya mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengapa kita tidak mengambilnya? Mengapa kita tidak mengambil apa yang Allah berikan kepada kita? Itu sangatlah kecil, mudah kita lakukan, imbalannya pahala yang sangat luar biasa.
Jika Rasulullah berkata seperti itu, janganlah pernah ragu wahai saudaraku. Lakukan kebaikan setiap hari, insya Allah Allah akan membantu kita di dunia dan juga di akhirat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara saya dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.